Sahabatku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah, untuk berkat dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang Bapa buat di dalam kehidupan kami sungguh baik. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk belajar kembali daripada firman-Mu Bapa. Firman yang memberikan kami kehidupan. Firman yang menjadi terang di dalam jalan kami. Berbicaralah Bapa. Berikanlah kami hikmat dan pengertian. Dan jadikanlah kami pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 26 ayat 10-12. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Judul renungan bagi kita saat ini adalah kasih karunia Allah yang besar. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sekolah menengah atas di Amerika Serikat, terpilih menjadi ratu pada acara temu alumni merupakan penghargaan besar bagi setiap gadis. Namun ketika sebuah sekolah menengah atas di dekat Houston, Texas, mahkota Shannon Jones, hal itu merupakan saat istimewa baginya dan bagi semua orang di komunitas tersebut. Shannon yang berusia 19 tahun adalah atlet pemenang penghargaan dan anggota aktif dari kelompok pemuda di gerejanya. Ia menderita sindrom Down sejak lahir. Shannon tahu bahwa pengalaman sekali seumur hidup itu adalah hadiah dari adik perempuannya Lindsay yang mengusulkan pemilihan dirinya. Ayah mereka berkata, "Saya sangat bangga dengan Lindsay. Mungkin jauh di lubuk hatinya, ini adalah sesuatu yang ia sendiri inginkan. Namun ia membuat Shannon dapat mengalami hal ini. Tindakan-tindakan kasih yang paling mengagumkan dari manusia hanyalah bayangan dari hadiah tak terukur yang telah diberikan oleh Allah kita. Tak mudah memahami dalamnya kasih Allah bagi kita. Karena kesombongan dan ketakutan kita tak bisa memahami betapa tidak layaknya kita dan betapa luar biasa kasihnya yang diberikan dengan cuma-cuma. Teks hari ini menyatakan bahwa Allah akan terus menunjukkan belas kasihannya, memberikan kasih karunia kepada orang fasik. Namun di dalam kemurahannya itu masih ada orang yang memilih untuk menolak kasih dan belas kasihannya. Mereka memilih untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan terus hidup dalam dosa. Sahabatku, Tuhan menawarkan kita rahmat dan kasih karunia-Nya yang diberikan dalam kasih. Setiap orang harus secara pribadi memilih untuk menerima atau menolak. Tetapi kita harus ingat bahwa menerima Yesus Kristus atau menolak pengorbanannya yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita masing-masing akan mempengaruhi kekekalan kita. Mana yang Anda pilih? Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat-Mu yang tak terhingga bagi kami. Di dalam ketidaklayakan kami, Bapa memberikan kasih karunia
dengan menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Terima kasih telah membuka jalan bagi kami untuk terus berhubungan dekat denganmu Bapa dan menjadi anak-anakmu. Pakailah hidup kami ya Bapa untuk menjadi alat yang Bapa pakai dalam memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Bapa yang penuh kasih, sekarang saatnya kami akan beristirahat. Kiranya damai sejahtera dan ketenangan menyertai tidur kami di malam ini. Kuatkan yang lemah, sembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Berikanlah hikmat bagi anak-anak-Mu di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapakah bayi yang tertidur di pelukan Maria, yang diberi salam malaikat dan dijaga gembala. Dia Kristus Rajaku, malak gembala memuji. Sorak dan sembahlah bayi di pelukan Maria. Betapa papanya hanya ternaklah di sisinya. Jauhilah dosa karena Ia telah menebus engkau. Dia Kristus Rajaku, malak gembala memuji. Sorak dan sembah